Oke, gimana caranya dapat investor? Soalnya kita baca di news, gila startup ini dapat jutaan dolar, berapa puluh juta dolar. Sebenarnya konsepnya gampang dan cuma 2 poin yang kalian harus lakuin. Tapi jangan menggampangkan, walaupun gue bilang konsepnya gampang, prosesnya untuk mendapatkan investor sampai dapat jutaan dolar itu tuh nggak segampang itu. Tapi apapun yang kompleks harus kita bisa jelasin dengan mudah dulu biar kita ngerti konsepnya. Akhirnya itu ngegampangin kita untuk kita tahu nih step by step proses apa yang kita harus lakuin sampai kita dapat sekian juta dolar masuk rekening untuk ngejalanin bisnis kita. Di video sebelumnya gue pernah bahas tentang jenis-jenis permodalan bisnis dan pro and con dari mencari investor. Dan gue actually ngerekomendasiin kalau misalnya mau cari investor itu bukan di tahap memulai, tapi di tahap kalian mau grow bisnisnya. Yang bakal kesenggol nanti di poin kedua. Tapi bisa nggak dari ide doang kalian bisa dapat investor? Sebenarnya bisa, nggak nutup kemungkinan walaupun persentasenya tuh cuma kecil ya. Karena at the end, dua konsep ini, dua step ini yang kalian harus lakuin, mau kalian cuma ide atau bahkan nggak punya ide atau kalian punya produknya, at the end cuma dua. Tapi sebelum gue spill, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Dan dua poin yang penting dari dapetin investor adalah menjual masa depan dan convince investornya bahwa kalian bisa mencapai masa depan. Sebenarnya itu aja. Sama kayak kalau kita investasi di saham. Kalau kita investasi di saham kan kita membeli perusahaan. Kita harus tahu perusahaan ini punya masa depan apa, plannya apa, pengen ekspansi kemana. Dan kita lihat dari manajemennya, bisa nggak dia mencapai masa depan itu? Jadi in a way, sama kayak kita menginvestasi sesuatu, kita kan berharap return dalam future, dalam masa depan. Kalau misalnya kalian mau investor, taruh uang ke bisnis kalian, mereka harus tahu dan percaya bahwa bisnis kalian punya masa depan yang cerah. Cuma kita bahas dari poin pertama yaitu menjual masa depan. Jadi di sini banyak banget caranya dan banyak founder menggunakan metode lain. Tapi paling simpelnya, problem solution. Mulai dari sana dulu aja. Kalau misalnya kita mau tahu ini bisnis punya masa depan, problemnya harus cukup besar di masyarakat dan solusinya harus cukup menarik untuk investor bisa tahu, oh berarti ini bisnis ada masa depannya nih gitu. Dan data-data pendukung lainnya biasanya kalau dimasukin di presentasi itu adalah market size. Misalnya seberapa besar sih orang yang membutuhkan solusi ini, seberapa besar sih pangsa pasarnya. Misalnya kalau kita ngomong ride hailing kayak Grab, Gojek, dan teman-temannya, mereka kan ngelihat masyarakat Indonesia secara overall yang punya penghasilan 2 juta lah minimal sampai sekian, itu udah berapa juta di Indonesia dan berapa banyak orang yang naik taksi, Gojek, dan akhirnya data-data itu untuk mendukung masa depan apa yang kita jual. Sebenarnya ini step yang paling gampang karena kebanyakan orang mau mulai bisnis atau memulai startup, mereka tuh punya ide yang besar dan kebanyakan founder itu punya caranya masing-masing untuk ceritain ide mereka untuk bisa nge-convince ke investor, wah ini bakal jadi sesuatu yang besar nih. Lihat aja pasarnya Indonesia lagi banyak masalah ini dan mereka butuh ini. Kasih data-datanya yang bisa menjual bahwa masa depan ini ada. Kalau misalnya pengen lebih realistis, kalian gunain global reference. Karena kemungkinan besar ide yang kalian punya itu mungkin bukan ide pertama. Analoginya kalau kita ngomong ride hailing di Indonesia, karena udah ada Uber di luar negeri. Dan Uber kita bisa lihat datanya. Nih lihat nih, Uber masa depannya segini, dia punya omset segini. Jadi ini masuk ke kategori step pertama yaitu kita menjual masa depan. Dan menggunakan data-data dan supporting comparison. Kayak ada loh startup lain yang udah ngelakuin kayak gini dan mereka sukses. Ada loh kayak gini. Kalau di pitch deck, ini biasanya makan 4 slide atau 5 slide pertama. Bisa ngejelasin idenya apa, apakah marketnya besar, dan mungkin pakai global reference kayak startup di luar tuh udah ngelakuin ini dan mereka sukses. Nah step kedua itu mungkin yang paling susah yaitu nge-convince investor bahwa masa depan itu bisa dicapai. Jual mimpi itu satu step doang, tapi untuk memastikan bahwa mimpi ini tuh bisa dicapai dengan resiko rendah itu tuh sungguh-sungguh kompleks. Dan di sini gue nggak basa-basi karena ada faktor namanya privilege. Kalau investor mau taruh duit ke bisnis kalian, mereka harus tahu duit itu bakal berkembang. Sebisa mungkin minimalisir resiko. Kalau misalnya kalian nggak bisa convince ke investor bahwa lu bisa mencapai masa depan itu, ya berarti dia tahu resikonya makin gede dong. Resiko duit gua hilang karena bisnis lu ternyata nggak bisa jalan itu sucks. Nah di sini faktor-faktor yang biasanya paling dilihat adalah pertama foundernya. Apakah lu punya pengalaman dan punya expertise untuk bisa menjalankan bisnis ini? Kedua, apakah lu punya angka yang make sense? Misalnya modal investor dipakai untuk apa dan gimana cara grow sampai berapa pengguna. Kalau misalnya di tahap ide doang kalian pitching ke investor, dua ini tuh harusnya bisa convince mereka. Tapi kebanyakan tuh lebih seneng kalau misalnya kalian udah menjalani dulu bisnisnya atau udah punya namanya traction. Karena kalau kalian punya traction dari sisi pandang investor, mereka lihat oh dia udah ngejalanin walaupun di skala kecil. Ternyata skala kecilnya dia sukses. Berarti dia kalau gua taruh duit bisa ngelakuin ini di skala besar. Akhirnya itu bisa naikin poin untuk nge-convince investor, oh nih orang bisa jalani bisnisnya nih. Dan pada dasarnya sebenarnya poinnya dua itu doang. Menjual masa depan dan nge-convince ke investor bahwa kalian bisa mencapai masa depan itu. Menurut gua konsep ini bisa berlaku untuk mayoritas bisnis, semua bisnis di dunia. Tapi mindset yang harus ditanemin adalah when you're pitching, pas kamu memberitahu ke investor tentang ide bisnis, startup, dan lain-lain, think masa depan.
long term, future. Karena kebanyakan investor tahu pas mereka taruh duit, mereka akan dapat returnnya nanti ke depannya. Dalam bentuk bisnis kalian growing. Nah, makanya di sini ada beberapa soft skill yang kalian harus bangun, misalnya kemampuan komunikasi, negosiasi, public speaking. Walaupun idenya bagus banget, bisnisnya bagus banget, tapi kalau kalian nggak bisa ngekomunikasiin itu ke investor, at the end, deal ini tuh human, people to people, manusia antar manusia. Kalau ide kalian bagus banget tapi investornya nggak percaya sama kalian sebagai person, ternyata kalian punya karakter jelek dan lain-lain, itu bisa ngebatalin semuanya. Nah, itu poin-poin tambahan yang kalian harus perhatiin, karena sometimes itu bukan cuma soal angka. Yes, kalian berdua pengen win-win, pengen uangnya investor bisa berkembang, kalian punya bisnis yang grow signifikan. Jadi tanemin konsep ini, mindset ini untuk mencari investor. Dan gua rasa kedepannya harusnya lebih gampang. Selling the future, convincing the future. Oke, tapi teknisnya gimana nih kok? Emang segampang itu? Ya udah, gue di slide cuma dua itu doang. Ini masa depannya, ini itu. No, makanya kalau misal mencari investor ada namanya pitching. Dan pitching ini kita harus profesional. Makanya kalian sering dengar yang namanya pitch deck atau satu presentasi 10 mungkin 15 slide untuk ngejelasin 2 poin besar tadi. Contoh, problem, solution, data-data yang dibutuhin kayak market data, prototype kalian, founder profile, siapa aja yang ngejalanin ini, kompeten atau enggak, traction kalian, penggunaan dananya nanti dipakai buat apa, proyeksinya gimana. Akhirnya kombinasi dari semua informasi itu yang terpecah ke 2 poin itu harus bisa kalian ceritain dan komunikasiin dengan flowing dan akhirnya bikin convince investornya. Kalau misalnya mereka convince, biasanya itu teknis selanjutnya, yaitu ngomongin valuasi, ngomongin butuh investment berapa banyak, perjanjian shareholdernya gimana. Tapi kalau misalnya kalian udah sampai di tahap ini, gue yakin banget kalian bisa figure out along the way. Nggak perlu dijelasin secara detail di video ini, karena itu bakal panjang banget. Cara valuasi, satu perusahaan bisa $100 juta, satu perusahaan bisa nilainya $200 juta. Itu mungkin video yang terpisah lagi. Tapi biar kalian bisa dapat informasi dan dapat mindset dari video-video pendek ini, ya kita bahas sampai situ aja. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik nggak untuk cari investor dan udah lebih ngerti nggak konsepnya? Gimana caranya dapat duit jutaan dolar dan lain-lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free komen di bawah. Gue coba balesin, tim gue coba balesin. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.